Tidak semua altcoin diciptakan sama, dan dalam perburuan menuju alt season, penting banget untuk membedakan antara para pemain lama yang sudah mapan, dan para bintang baru yang sedang naik daun. Di kubu pemain lama, kita punya raksasa seperti Ethereum dan Solana. Ethereum, sebagai pangeran altcoin, terus menunjukkan fundamental yang makin kuat. Implementasi pembaruan seperti proto-danksharding dan ekspansi ekosistem Layer 2 telah berhasil menurunkan biaya transaksi secara drastis dan meningkatkan aktivitas pengembang di jaringannya. Selain itu, minat institusional terhadap ETH juga terus meningkat, menjadikannya pilihan yang relatif lebih aman di antara altcoin. Solana di sisi lain, telah bangkit kembali dengan kuat setelah menghadapi berbagai tantangan teknis di masa lalu. Dikenal dengan kecepatan transaksinya yang super cepat dan biaya yang rendah, Solana menjadi rumah bagi banyak aplikasi terdesentralisasi dan proyek NFT yang populer. Performa harganya sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa, seringkali memimpin kenaikan di antara altcoin berkapitalisasi besar. Baik ETH maupun SOL mewakili pilar infrastruktur dunia Web3. Kenaikan harga yang stabil pada kedua koin ini seringkali menjadi penanda awal bahwa kepercayaan investor terhadap ekosistem di luar Bitcoin sedang pulih dan siap untuk tumbuh lebih lanjut. Namun, keuntungan yang paling eksplosif seringkali tidak datang dari para raksasa. Sorotan sesungguhnya seringkali tertuju pada para pendatang baru atau koin berkapitalisasi menengah yang menunjukkan pertumbuhan fenomenal. Sejak awal tahun 2025, beberapa nama terus-menerus menjadi perbincangan. Token seperti Injective, sebuah blockchain yang dioptimalkan untuk keuangan terdesentralisasi, Stacks yang membawa kontrak pintar ke jaringan Bitcoin, dan Celestia, pelopor blockchain modular, telah menjadi top performer di kuartal pertama dan kedua tahun ini. Mereka tidak hanya naik harganya, tapi juga didukung oleh pertumbuhan fundamental yang nyata. Kenaikan para bintang baru ini didorong oleh inovasi dan narasi yang segar, yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Pertumbuhan jumlah pengembang aktif, peningkatan alamat dompet baru, dan volume transaksi di jaringan mereka menunjukkan adopsi yang nyata, bukan sekadar spekulasi harga. Performa kuat dari koin-koin mid-cap inilah yang seringkali menjadi sinyal paling jelas dari risk on appetite di pasar, di mana investor bersedia mengambil risiko lebih besar untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Ketika koin-koin seperti ENJ, STX, dan TEA mulai berlari kencang, ini seringkali menjadi pertanda bahwa gelombang besar alt season sudah semakin dekat. Setiap siklus alt season selalu didorong oleh sebuah cerita atau narasi besar yang berhasil menangkap imajinasi investor. Kalau alt season sebelumnya didorong oleh hype DeFi Summer atau ledakan NFT, alt season 2025 tampaknya bakal ditenagai oleh narasi yang lebih canggih dan fundamental. Salah satu narasi yang paling kuat saat ini adalah kombinasi antara kecerdasan buatan dan infrastruktur fisik terdesentralisasi atau DePIN. Konsep ini menghubungkan dunia digital blockchain dengan infrastruktur fisik di dunia nyata, seperti jaringan komputasi, penyimpanan data, atau bahkan jaringan nirkabel yang ditenagai oleh token kripto. Proyek-proyek di sektor AI dan DePIN ini jadi sorotan utama karena mereka menawarkan solusi nyata untuk masalah yang ada. Misalnya, proyek seperti Render menciptakan pasar terdesentralisasi untuk kekuatan rendering GPU, memungkinkan para seniman grafis dan studio film mendapatkan akses ke daya komputasi besar dengan biaya lebih murah. Akash melakukan hal serupa untuk cloud computing, menjadi semacam Airbnb untuk server. Sementara itu, Ocean Protocol membangun pasar data yang memungkinkan AI untuk mengakses kumpulan data yang aman dan terverifikasi. Narasi ini sangat kuat karena ia tidak hanya menjual mimpi, tapi juga menawarkan utilitas yang jelas dan model bisnis yang masuk akal, menarik minat investor yang lebih cerdas. Narasi besar kedua yang menjadi mesin penggerak adalah tokenisasi aset dunia nyata, atau real world asset. Ini adalah proses mengubah hak kepemilikan aset fisik, seperti properti, karya seni, atau bahkan surat utang pemerintah, menjadi token digital di atas blockchain. Potensi dari RBA sangatlah besar. Ia bisa membuka likuiditas dari aset-aset yang sebelumnya tidak liquid, membuatnya bisa diperdagangkan 24 jam, 7 hari seminggu di seluruh dunia dengan lebih efisien. Bayangkan aja, Anda bisa memiliki sebagian kecil dari gedung perkantoran di New York, atau sepotong lukisan mahal hanya dengan membeli tokennya. Tren RWA ini membuka peluang besar tidak hanya untuk stablecoin, tetapi juga untuk blockchain. Layer 1 alternatif yang mampu menangani transaksi yang kompleks dan aman. Proyek-proyek yang fokus pada kepatuhan regulasi dan keamanan jadi sangat diminati dalam narasi ini. Berbeda dengan narasi spekulatif di masa lalu, RWA dan II DePIN menunjukkan bahwa industri kripto sedang bergerak menuju kedewasaan. Mereka membangun jembatan antara ekonomi digital dan ekonomi tradisional. Kekuatan narasi-narasi inilah yang memberikan bahan bakar fundamental bagi alt season kali ini, membuatnya berpotensi lebih berkelanjutan dibandingkan siklus-siklus sebelumnya. Ini bukan lagi hanya soal hype, tapi tentang inovasi yang nyata.
Di balik narasi dan pergerakan harga, ada data fundamental lain yang menunjukkan kematangan ekosistem altcoin dan kesiapannya untuk sebuah rally besar. Salah satu indikator terpenting adalah aktivitas di bursa terdesentralisasi atau decentralized exchanges. Data dari kuartal pertama dan kedua tahun 2025 menunjukkan bahwa volume perdagangan di DEX telah melonjak sebesar 230%. Ini adalah angka yang fenomenal. Kenaikan ini menandakan bahwa semakin banyak pengguna yang gak cuma membeli dan menahan kripto di bursa terpusat, tapi mereka juga aktif berpartisipasi dalam ekosistem DeFi, melakukan swap, menyediakan likuiditas, dan memanfaatkan berbagai produk keuangan di blockchain. Peningkatan volume di DEX sangat relevan dengan alt season, karena sebagian besar altcoin, terutama yang baru dan berkapitalisasi kecil, pertama kali diperdagangkan di DEX. Volume yang tinggi di platform seperti Uniswap, PancakeSwap, atau Jupiter, menunjukkan adanya likuiditas yang dalam, dan minat perdagangan yang kuat pada aset-aset yang lebih niche. Ini menciptakan lahan yang subur bagi altcoin untuk mengalami kenaikan harga yang cepat. Ketika likuiditas melimpah, bahkan pembelian dalam jumlah sedang pun bisa menggerakkan harga secara signifikan. Ini adalah tanda bahwa infrastruktur untuk alt season sudah jauh lebih matang dan siap menampung gelombang modal yang lebih besar. Indikator penting lainnya adalah aliran stablecoin. Stablecoin seperti USD atau USDC adalah darah bagi ekosistem kripto. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara uang fiat dan aset kripto. Analisis on-chain menunjukkan bahwa aliran masuk stablecoin ke dalam pasangan perdagangan altcoin, misalnya pasangan ESOL USDT atau INJ USDC, telah mencapai level tertinggi sejak akhir tahun 2021. Ini adalah sinyal yang sangat bullish. Ini berarti para investor sedang menukarkan dolar digital mereka untuk membeli altcoin, bukan Bitcoin. Mereka sedang memarkir amunisi mereka, siap untuk ditembakkan ketika mereka melihat peluang yang tepat. Arus stablecoin ke altcoin ini secara efektif menunjukkan perpindahan modal di tingkat paling dasar. Sebelum harga bergerak, biasanya uangnya bergerak duluan. Ketika kita melihat tumpukan stablecoin yang besar mengalir ke bursa dan secara spesifik dialokasikan untuk membeli altcoin, ini adalah indikasi kuat dari niat beli yang terakumulasi. Ini seperti air yang berkumpul di belakang bendungan. Gabungan antara volume DEX yang meroket dan aliran stablecoin yang deras ke altcoin menciptakan sebuah gambaran ekosistem yang sehat, liquid, dan siap untuk sebuah pergerakan besar. Fondasi untuk alt season tampaknya telah dibangun dengan kokoh. Setelah membeda semua sinyal, dari kekuatan sang raja Bitcoin hingga denyut nadi para altcoin, kita sampai pada pertanyaan pamungkas, apakah alt season akhirnya tiba? Jawabannya, seperti banyak hal di dunia investasi, tidak hitam putih. Saat ini, pada 10 Juli 2025, kita berada dalam sebuah fase transisi yang sangat krusial. Kita bisa menggambarkannya sebagai sebuah panggung konser, di mana para kru sedang melakukan soundcheck terakhir. Musiknya sudah terdengar sayup-sayup, lampu panggung sudah mulai menyala, tapi penonton utama belum sepenuhnya masuk ke dalam arena. Pesta belum dimulai, tapi suasana antisipasi sudah sangat terasa. Di satu sisi, sinyal-sinyal pro-alt season sangat menggoda. Performa mayoritas altcoin yang mengungguli Bitcoin di awal tahun, ledakan sentimen sosial, pembentukan pola higher lows pada kapitalisasi pasar altcoin, dan volume DEX yang meroket adalah bukti nyata bahwa ada energi besar yang sedang terakumulasi di bawah permukaan. Ditambah lagi dengan narasi kuat seperti ADEPIN dan Airway A yang memberikan fondasi fundamental, argumen untuk optimis sangatlah kuat. Rasanya seperti kita hanya tinggal menunggu satu pemicu terakhir untuk meledakkan semua potensi ini. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan kehadiran sang gajah di dalam ruangan. Dominasi Bitcoin yang masih kokoh di 63%, dan momentum harganya yang baru saja mencapai high baru. Selama modal terbesar masih terpusat di Bitcoin, altcoin akan kesulitan untuk benar-benar mengambil alih panggung. Alt season sejati membutuhkan rotasi modal yang jelas, yaitu penurunan dominasi Bitcoin. Konfirmasi kunci yang ditunggu oleh banyak investor adalah penembusan resistance total kapitalisasi pasar kripto di 3,44 triliun dolar dan, yang lebih penting, tren penurunan yang signifikan pada grafik BTCD. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah, alt season penuh belum terjadi. Namun, semua bahan bakunya sudah tersedia dan tersusun rapi. Pasar saat ini berada dalam kondisi pra-alt season. Ini adalah waktu yang sangat menarik bagi investor yang jeli. Ini adalah fase akumulasi, di mana investor cerdas mulai memposisikan diri mereka di proyek-proyek altcoin dengan fundamental kuat dan narasi yang menjanjikan sebelum keramaian datang. Proyeksi dari banyak analis menyebutkan bahwa rotasi modal yang signifikan bisa mulai terjadi pada akhir kuartal ketiga atau awal kuartal keempat 2025. Sampai saat itu, kuncinya adalah tetap waspada, perhatikan dominasi Bitcoin, dan bersiaplah. Karena ketika pintu pesta itu akhirnya terbuka lebar, Anda pasti ingin sudah berada di barisan paling depan.